Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia, dan tetap semangat. Saya Erniwati dari SMP Negeri 1 Ambunten, Kabupaten Sumeneb, calon guru penggerak Angkatan 7. Di antara tugas seorang calon guru penggerak adalah melaksanakan aksi nyata terhadap apa yang sudah dipelajari dalam program guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.4 pada budaya positif. Bagaimana saya melaksanakan budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Ambunten. Selamat menyaksikan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ambunten, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ambunten. Sebagai langkah awal, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang Maha Suci, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 1 Ambunten yang digagas oleh Ibu Erniwati SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru yang berbahagia, baiklah saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Ambunten. Yang ketiga, doa dan penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ambunten. Kepada yang terhormat Bapak Ibnu Hajar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru hebat, para pejuang pendidikan di SMP Negeri 1 Ambunten. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan pengabdian kita dalam menunaikan tugas keseharian kita sebagai pendidik di SMP Negeri 1 Ambunten ini
Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hari ini akan terus menjadi kebiasaan untuk selalu kita sebarkan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada anak didik kita, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ambunten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bersyukur kita bahwa pada tahun ini kita sudah memasuki tahun kedua. Bahkan di tahun kedua ini kita sudah masuk pada bulan pertama dari semester genap. Itu artinya bahwa sudah 1,5 tahun kita melaksanakan kurikulum Merdeka yang secara kebetulan sekolah kita juga termasuk pada sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Tentu saja ini semua dalam rangka menerapkan, mengimplementasikan perubahan besar dalam dunia pendidikan, yakni perubahan paradigma baru dalam pendidikan yang tujuannya adalah bagaimana pada program sekolah penggerak ini atau pada implementasi kurikulum Merdeka ini kita betul-betul akan menjadi pendidik yang menghamba kepada siswa. Oleh sebab itu maka dalam rangka mewujudkan itu semua tentu kita berkomitmen untuk selalu terus mengembangkan kemampuan anak didik kita, kemampuan baik pada segi akademik termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan pengembangan di bidang karakter agar nantinya para lulusan atau anak didik kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kompetensi secara akademik yang bagus dan diwarnai juga, dihiasi juga kemampuan akademiknya itu dengan karakter perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh sebab itu para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada tahun ini juga dua teman kita, Pak Sauki dan Bu Erni, sedang mengikuti bimbingan atau pelatihan pada program CGP calon guru penggerak, di mana kedua orang tersebut, beliau berdua itu nanti diharapkan betul-betul menjadikan pengimbas kepada bapak ibu guru yang lain yang belum sempat atau belum terrekrut dalam program CGP ini. Maka melalui beliau berdua ini, bapak ibu sekalian, bagaimana kita diharapkan bahwa semua di antara kita para pendidik betul-betul menjadi atau paling tidak mempunyai semangat, komitmen dan integritas sebagaimana yang diinginkan oleh seorang guru penggerak. Dan pada saat ini juga Bu Erni dalam hal ini sebagai calon guru penggerak ini sedang melakukan rentetan kegiatan yang hari ini yakni budaya positif. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, apa nanti yang akan disampaikan atau apa yang akan diinfokan, dipraktekkan oleh Bu Erni ini, mohon untuk tidak hanya menjadi sebatas wacana saja, tidak hanya menjadi informasi yang tanpa membekas kepada kita. Tetapi kami sangat berharap apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Bu Erni, apa yang dipraktekkan oleh Bu Erni ini nantinya menjadi kebiasaan juga dari semua guru kita. Baik Bapak Ibu guru termasuk juga para tenaga kependidikan di sekolah kita ini. Sehingga di budaya positif betul-betul menjadi salah satu kebiasaan di sekolah kita yang imbasnya nanti adalah bagaimana anak didik kita betul-betul menjadi
orang yang bisa atau memiliki budaya positif, bahkan budaya positif yang dimiliki oleh siswa itu bisa juga mewarnai kehidupannya di rumah tangga, kehidupannya di masyarakat, sehingga betul-betul mereka menjadi pengimbas kebaikan kepada orang lain. Maka dengan ini kami sekali lagi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Erni dalam rangka atau dalam implementasi atau salah satu kegiatan dari program calon guru penggerak. Sekian, terima kasih, selamat kepada Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibnu Hajar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sebagai guru bukan hanya menginginkan pengembangan di bidang akademis bagi siswa kita, tetapi yang lebih utama itu adalah mereka mempunyai kecerdasan yang berkarakter. Semoga dengan nanti ada diseminasi menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 1 Ambunten yang akan disampaikan oleh Ibu Erniwati SPD, kita akan lebih mengetahui dan memahami bagaimana budaya positif di SMP Negeri 1 Ambunten itu sendiri. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sauki. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta aksi nyata diseminasi, doa yang kita bacakan ini bukan sebagai penanda berakhirnya acara. Untuk itu, setelah doa dibacakan, harapannya kita semua masih ada di tempat ini mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ibu Erni. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adhim sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa liikhwanina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liasadatina wa liman ahsana ilaina wa lihubuka alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa waladan salihah wa husnal khatimah wa shifaan ala kulli dain. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa su'il qada' wa samatatil a'da' wa tadakis saqa. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Ibu Erniwati SPD untuk menyampaikan diseminasi menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 1 Ambunten. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah aksi nyata sebagai bentuk tugas dari program guru penggerak. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Aksi nyata atau pengimbasan kepada warga sekolah tentang budaya positif. Sebelum dimulai, mungkin Bapak dan Ibu sudah lelah, kita rileks sebentar bermain tepuk. Kalau anak-anak saya ngajar pada waktu jam terakhir itu biasanya saya tepak-tepuk dulu, biar mereka lebih konsentrasi. Ketika saya mengatakan tepuk 1, maka Ibu tepuknya ke kanan 1 kali. Ke depan. Tepuk 1. Jadi gerakannya ke depan ya. Jadi kita kan bergerak. Tepuk 1. Kalau tepuk 2 ke kanan. Kalau 2 ke kanan dan ke kiri, ya. Tepuk 2. Oke, kalau tepuk 3 kanan kiri depan. Kita akan bergerak. Tepuk 3. Oke. Kemudian kalau 4 cepat. Tepuk 4. Ya, tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Iramanya. Kemudian kalau saya mengatakan tepuk 5 4 kali, maka Bapak dan Ibu akan menghitung 1. 1, 2, oke, sampai 4 kali. Setelah itu nanti tepuk 1-nya pakai hu ya, setelah 4 kali berturut-turut tepuk tangan 5 kali. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kacaunya memang di tepuk 4. Kita ulangi. Tepuk 4. Tek 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 ya. Tepuk 4. Tepuk 4. Kita ulang dari depan. Kita tes konsentrasi. Bisa nggak iramanya? Siap. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali Bapak. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Kalau setelah 4 kali ada hunya, tapi ya sudahlah. Sudah mulai konsentrasi ya. Saya juga tidak begitu tegang. Dari tadi saya sudah gemetaran bagaimana ya saya bicara di depan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak untuk dalam rangka menggurui atau merasa lebih tahu. Terima kasih Bapak dan Ibu datang ke tempat ini untuk mengikuti acara desiminasi untuk menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 1 Ambunten. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan yang positif. Ada yang lain? Budaya, ya. Kebiasaan yang positif. Membiasakan, yang tegas, dengan yakin. Kita yakin bahwa kita akan melakukan satu pembiasaan kepada anak didik kita. Kemudian kita lanjut.
Apa saja yang akan saya sampaikan pada materi kali ini? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita bahas satu-satu. Perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi kita menuntun, bukan menuntut. Ya, kita menuntun anak mencapai kodratnya. Kodratnya apa? Bisa kodrat alam, bisa kodrat zaman. Sekarang itu kodrat alam kita berada di SMP 1 Ambuntan, kodratnya pesisir pantai. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak di pesisir pantai dengan yang ada di perkotaan. Zaman sekarang beda dengan zaman pada zaman kita sekolah. Sekarang zaman kita sudah serba digital. Jadi kita harus mengikuti membimbing anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Selama ini pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ya, ketika kita mengajar, anak-anak harus ikut kita. Gitu ya, kita harus ikut kita. Misalkan, ini loh saya menggunakan materi ini, kamu harus mencatat. Anak-anak diam, mencatat. Nilai harus segini, harus 70. Itu yang kita tuntut pada anak-anak. Tapi sekarang pembelajaran tidak lagi Bapak Ibu. Tidak lagi berpusat kepada guru. Jadi kita hanya menuntun, hanya membimbing. Semuanya pembelajaran yang kita laksanakan itu berpusat kepada siswa. Siswa mau kemana? Keinginan siswa bagaimana? Kita itu akan menuntun mereka. Sehingga mereka bisa mewujudkan siswa yang berprofil Pancasila. Bapak Ibu pasti ingat ya, profil pelajar Pancasila. Ada berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru itu, kita berharap anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila itu. Baik, kita akan bermain sebentar. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan kegiatan. Bapak dan Ibu dengan teman sebangkunya akan bermain peran satu orang pertama akan mengepalkan tangan dengan sekuat tenaga. Ibaratkan Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu yang amat sangat penting. Jadi jangan sampai ada orang lain yang bisa mengambil apa yang kita genggam. Nah, kemudian orang kedua akan berusaha membuka kepalan tangan dari orang pertama. Lakukan apa saja. Merayu, menghardik, memberi uang, nyogok, terserah. Ya, silakan. Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu. Orang pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu rasakan ketika tangan Bapak Ibu harus menggenggam sesuatu yang merupakan harga diri dan amat penting buat Bapak dan Ibu? Tetapi ada orang merayu, ayo dibuka, ayo buka, saya kasih uang loh kamu. Tapi Bapak Ibu tetap pada pendirian tidak mau membuka. Minta tolong, ada yang bisa berpendapat? Mengapa Bapak Ibu bersikeras untuk melindungi apa yang Bapak Ibu genggam?
Pak Nurul mempertahankan prinsip. Ya. Tidak boleh prinsipnya digoyahkan oleh orang lain. Ada yang lain? Ya, Bu Eni. Setiap individu itu ada prinsip tersendiri, idealisme juga, tapi idealisme itu seperti apa? Kalau memang baik untuk kita sendiri atau untuk semua orang, boleh kita berpegang teguh. Tapi kalau misalnya ada masukan dari orang lain untuk memajukan kita, untuk membuka genggaman kita itu akan bisa lebih baik dampaknya, itu kita buka. Ya, berarti kita terbuka. Semua dari kesimpulan tadi, saya punya prinsip yang Bu Eni, boleh kita berprinsip. Tapi kalau itu senyampang baik, kata Bu Eni, kita boleh membuka. Berarti motivasi seseorang melakukan sesuatu itu dari dalam diri kita. Terserah saya mau dibuka, terserah saya mau tetap saya genggam. Tapi harus memiliki motivasi. Apa kata Bu Eni? Baik apa tidak kalau saya buka? Jadi seperti itu. Jadi prinsip kita, semua yang kita lakukan itu ada pada dalam diri kita sendiri. Itu yang diinginkan oleh KHD. Selanjutnya, disiplin positif. Apa menurut Bapak Ibu disiplin itu yang selama ini berada dalam pikiran Bapak dan Ibu tentang disiplin? Pak Jun? Disiplin itu apa? Menurut Bapak selama ini kan kita sering menggembor-gemborkan nih ke anak-anak. Ayo kamu harus disiplin. Kenapa Pak? Bu? Patuh. Ya, patuh. Ada yang lain? Satu kebaikan yang dilakukan secara kontinu. Satu kebaikan yang dilakukan secara kontinu. Ya, disiplin menurut Dain Goosen itu adalah disiplin berasal dari bahasa disiplina yang berarti belajar. Belajar mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu disiplin menurut Dain Goosen. Tetapi pemikiran dari Dain Goosen ini tidak sama dengan budaya kita. Disiplin dalam budaya kita sekarang sudah disalahartikan, yaitu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu patuh. Di sekolah kita punya peraturan ya. Ketika anak-anak taat peraturan, maka mereka itu sudah disiplin menurut kita. Ya, tetapi disiplin yang seperti itu pasti merasakan tidak nyaman buat anak-anak. Mereka takut karena ada peraturan. Selanjutnya, menurut KHD, disiplin itu adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Apa merdeka menurut KHD? KHD tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang diinginkan dalam disiplin. Ya, menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Anak-anak bisa mematuhi peraturan karena mereka memang termotivasi dari dalam, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut pada guru. Jadi itu yang diharapkan dari disiplin. Disiplin positif kesimpulannya menurut KHD dan Dain Goosen adalah mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Nilai-nilai atau prinsip yang kita percaya. Nilai kebajikan, menghormati orang lain, komitmen. Itu yang yang dimaksudkan disiplin oleh KHD dan Dain Goosen. Kebajikan universal ya Bapak Ibu. Dimaksud nilai kebajikan universal itu maksudnya nilai kebajikan yang tujuan mulia dalam hidup kita. Selanjutnya, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Jadi kita sebagai guru bagaimana menciptakan anak disiplin dengan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Bukan karena guru, bukan karena takut pada temannya. Jadi tidak ada faktor dari luar yang mempengaruhi mereka. Kita ingin anak-anak didik kita bisa disiplin, termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam berperilaku. Manusia berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan datang ke sekolah karena takut pada kepala sekolah misalkan. Masuk ke kelas tepat waktu karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Itu berarti motivasi nomor 1, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu agar mendapat imbalan, agar mendapat penghargaan. Misalkan anak-anak, ayo siapa yang berbaris rapi nanti saya beri bintang. Nah, itu adalah motivasi. Itu masuk pada motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi mereka tidak dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya sendiri. Jadi mereka berperilaku karena memang mereka mau termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, tindakan manusia yang dilakukan oleh manusia itu semua memiliki tujuan. Memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu, berperilaku itu karena mereka punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar mereka? 1, bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis. Urgen. Makan, minum, kesehatan, rumah, itu adalah untuk bertahan hidup. Ini ada kisah Bapak dan Ibu. Doni, kita punya murid, misalkan namanya Doni. Doni suatu saat dia mengambil makanan punya temannya, diambil, dirampas. Mana makanannya? Ketika dipanggil oleh guru, kenapa kamu melakukan itu, nak? Saya lapar, Bu, tadi makannya cuma sedikit. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah untuk bertahan hidup. Dia mengambil makanan temannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar, rasa ingin dicintai, disayangi, dan diterima oleh kelompoknya. Contoh Doni. Doni tadi mengambil makanannya. Ketika ditanya, biarlah Bu, biar dia kan nanti memperhatikan saya. Saya nanti dilaporkan ke guru, guru lapor ke orang tua. Nanti orang tua saya akan memperhatikan saya. Maka kebutuhan yang dilakukan oleh Doni itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, power. Setiap anak itu punya kekuasaan, ingin punya kekuasaan. Doni, masih contoh pada Doni ya. Kenapa sih Doni melakukan seperti itu? Kenapa dia merampas? Ternyata dia merasa puas karena temannya takut. Doni, kamu ngambil makanan saya. Dia takut. Jadi dia merasa berkuasa karena temannya takut. Jadi apa kebutuhan dasar yang akan dipenuhi oleh Doni? Penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Seorang manusia itu bebas. Kalau ditanya kepada Doni, kenapa Doni melakukan hal seperti itu? Ya, saya Bu, diberi makanan sangu oleh ibu dari rumah, itu saja. Saya kan ingin memilih makan apa yang saya inginkan. Makanya saya ingin mencoba makanan punya teman. Nah, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan. Jadi dia tidak mau, harusnya bapak ibunya itu kalau mau memberi bekal, nak mau apa? Berarti kan dia bebas memilih. Tapi ketika ibunya memberikan bekal telur ceplok terus tiap hari, maka dia merasa tidak bebas.
makannya telur ceplok terus, akhirnya dia mengambil punya temannya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan, setiap manusia memiliki kesenangan. Kalau kita kembali kepada Doni, kenapa Doni melakukan itu? Saya merasa senang sekali, Bu. Anak-anak itu dijawil nanti teriak-teriak. Saya tuh senang. Puas sekali ketika anak-anak berteriak. Berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan. Jadi setiap kita ingin melakukan koreksi kepada anak yang sudah melakukan kesalahan, berarti kita harus bertanya dulu, kita harus tahu dulu kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh anak ini, sehingga anak ini melakukan hal tersebut. Jika kita sudah tahu apa kebutuhan dasarnya, maka kita akan bisa dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, maka yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut ya Bapak Ibu, mohon maaf. Posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai guru, kita itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu-satu, apa sih posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Nada suaranya itu tinggi, matanya melotot, menunjuk lagi pakai jari, menghardik. Biasanya kata-kata seperti yang digunakan oleh seorang penghukum itu, patuhi aturan saya. Dia tidak mau, pokoknya patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Sambil gregetan. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah yang biasa digunakan oleh guru-guru penghukum. Setelah kita melakukan itu, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Perasaan murid kalau dibentak, apalagi di depan temannya. Takut, mengkeret ya Bapak Ibu. Langsung mereka ketakutan. Kemungkinan murid bisa marah, bahkan dendam Bapak Ibu. Marah mereka tidak bisa. Saya kalau marah sama bu guru, sama bapak guru, takut marah sendiri aja mereka, coret-coret bukunya. Karena mereka marah. Atau dendam, siapa tahu karena mereka dimarahi, dihukum oleh bapak dan ibu, nanti sepeda bapak ibu disilet, dicoret. Nah itu yang akan terjadi pada siswa kita. Baik, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru bersuara lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Kata yang biasa keluar dari guru yang pembuat rasa bersalah ini biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi bahasanya itu mereka lemah lembut, seakan-akan anak-anak itu merasa bersalah. Mereka itu merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Bagaimana perasaan murid jika ditegur seperti itu? Murid akan merasa bersalah tidak mengecewakan gurunya, menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Seperti ini lebih berbahaya Bapak, Ibu. Halo. Ya. Jadi sangat berbahaya, malah lebih berbahaya dari guru penghukum. Kenapa? Karena mereka menyimpan perasaannya di dalam sini. Di dalam sini. Jadi akan diingat sampai nanti. Mungkin kalau penghukum sekarang marah sudah nggak ingat. Tapi nanti mereka akan selalu mengingat. Karena apa? Perasaannya yang dihukum. Bukan fisiknya. Kemudian selanjutnya adalah teman. Guru posisi sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid. Nada suaranya ramah, akrab, bahkan posisinya mendekat pada murid. Ada sisi positif dan sisi negatif dari posisi guru sebagai
teman. Positifnya, guru bisa berhubungan, bisa akrab dengan anak-anak. Negatifnya, murid akan menjadi bergantung kepada kita. Jika suatu saat anak-anak tidak dibantu ketika merasa bersalah, akhirnya anak-anak mengatakan seperti ini. Saya kira Bapak itu peduli sama saya. Ternyata tidak. Saya kira Bapak itu teman saya. Ternyata tidak. Karena tidak dibantu. Mereka kecewa. Bagaimana perasaan murid jika kita sebagai seorang teman bagi mereka? Memang positifnya kita bisa akrab, kita bisa mendekati mereka untuk menaati peraturan sekolah dengan membujuk mereka. Tetapi ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Apa sisi positifnya? Murid menjadi sering mengandalkan Bapak dan Ibu guru itu. Dan itu terjadi, mereka akan patuh jika guru itu yang memberikan perintah, menyuruh mereka mematuhi peraturan. Belum tentu berlaku pada guru yang lain. Nanti guru yang lain, ayo kamu, bukan teman saya, begitu ya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Selanjutnya, pemantau. Pemantau di sini berasal dari kata memantau, Bapak Ibu. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau di sini suaranya datar. Pokoknya peraturannya ini. Kamu datang terlambat lagi. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Itu ditungguin Bapak Ibu. Nah, kira-kira anak-anak merasa nyaman apa tidak? Tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Saya melanggar peraturan, ditunggui lagi untuk konsekuensinya. Misalkan terlambat masuk ke kelas, kamu harus mengerjakan tugas waktu jam istirahat. Guru pemantau akan menunggu muridnya, jadi duduk ditungguin muridnya mengerjakan tugas. Mereka tidak nyaman, tidak bebas. Terakhir adalah manajer. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi pada permasalahan mereka. Jadi mereka sewaktu-waktu bisa jadi teman. Mereka sewaktu-waktu bisa menjadi pemantau. Tetapi fokus manajer ini adalah mencari solusi dari permasalahan itu. Solusinya nanti guru akan bertanya, apa keyakinan yang kalian percaya? Dari 5 posisi kontrol yang barusan saya jelaskan itu, yang terbaik itu adalah posisi manajer. Karena kita tidak menuntut murid untuk mempertanggungjawabkan karena motivasi dari luar. Tapi guru akan menuntun dan membimbing murid sampai anak itu sadar sendiri, mencari solusinya sendiri. Dan setelah itu dikaitkan kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, restitusi. Ada yang pernah dengar apa restitusi Bapak Ibu? Belum. Di PMM ada sebenarnya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan. Halo. Hai. Hai. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan murid, ya, memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain, itu restitusi. Jadi kita menuntun, membimbing anak untuk memperbaiki kesalahannya. Apa ciri-ciri restitusi? Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi menuntut, kamu salah. Itu bukan restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu kita tidak membicarakan kesalahan. Ketika ada anak bersalah, kita panggil.
Ya, kita panggil. Tapi kita tidak mengintimidasi atau menghakimi mereka karena kesalahan mereka. Yang kita inginkan mencari solusinya. Ditanyakan kepada anak, apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan membahas itu. Saya akan bagaimana kamu memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan. Jadi seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan antara korban, hubungan dengan dengan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan ke anak-anak. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Jadi bukan kamu harus seperti ini, tidak. Ya, jadi menawarkan bukan memaksa. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi lihat kesalahan kepada anak-anak, tidak menyalahkan orang lain. Tidak mencari kesalahan orang lain. Ini Bu salah, tidak. Jadi nanti anak-anak dibimbing atau dituntun oleh kita, saya akan berbicara baik pada teman saya. Seperti itu. Bukan, kamu harus berbicara, bukan. Tapi anak-anak yang akan melihat pada diri mereka sendiri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Tadi sudah dibahas kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Sebelum menangani, Bapak Ibu harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak itu. Selanjutnya restitusi diri. Melihat pada diri sendiri, tidak melihat pada kesalahan orang lain. Tidak boleh anak-anak menyalahkan orang lain atau mengira orang lain yang salah tapi dia yang benar. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita akan membimbing karakter anak, bukan tindakan anak yang akan kita kritik. Kalau anak tindakannya dikritik, dia tidak akan bisa menyadari kesalahannya karena dikritik terus. Ya. Kemudian menguatkan. Jadi seorang guru akan menangani anak yang bersalah ini dengan kekuatan agar mereka merasa tidak sendiri. Saya walaupun berbuat salah, ada yang membuat saya kuat agar saya memiliki karakter yang lebih baik. Fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan anak. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Mereka sudah mereka tidak akan merasa minder karena mereka salah dan pernah dipanggil. Tapi mereka akan dengan pedenya bahwa saya sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Dan harapan kita mereka tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya, untuk melakukan restitusi Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Dasarnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita harus punya itu. Beda Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan kelas. Tidak sama. Kalau peraturan itu, misalkan kita pada helm ya. Helm itu kalau kita naik sepeda motor, kita peraturannya memakai helm. Gitu kan ya? Itu peraturan Bapak Ibu. Tapi keyakinan, apa fungsi helm itu sebenarnya? Untuk keselamatan. Nah, itu kita yakini di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Kita yakin bahwa helm itu untuk keselamatan. Jadi kita itu tidak perlu disuruh. Tidak perlu ada polisi. Kita ada polisi atau tidak ada polisi, kita tetap akan memakai helm. Karena kita sudah yakin bahwa helm itu adalah untuk keselamatan kita. Jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah peraturan ini. Tapi kalau tidak yakin, anak-anak tetap akan melanggar. Ada guru, mereka tidak melanggar. Tidak ada guru, mereka melanggar. Nah, keyakinan kelas itu dari mana? Pertama yang harus kita lakukan dalam keyakinan kelas itu adalah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Curah pendapat dari semua anggota atau semua warga. Nah, itu bisa ditulis di papan tulis atau bisa ditempel pada kertas besar. Nah, setelah itu dicek kalimat yang digunakan dalam kesepakatan kelas itu menggunakan kalimat positif. Tapi kalau kita menjelaskan ke anak-anak kalimat positif itu yang seperti apa, itu nanti kita belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau saya membuat keyakinan kelas, saya biarkan saja dulu, tapi setelah itu diperbaiki. Ini loh nak,
tidak datang terlambat misalkan. Nah, bagaimana untuk diubah menjadi kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Nah, itu kalimat positif. Nah, kesepakatan kelas itu nanti dibuat menjadi kalimat positif. Nah, setelah itu disepakati, kita pilih nilai kebajikan apa yang muncul setelah ada kesepakatan kelas. Misalkan, datang tepat waktu, memakai seragam, misalkan. Nah, itu apa kebajikannya? Komitmen. Komitmen kita dalam melakukan mematuhi peraturan sekolah. Berkomitmen. Misalkan menjaga keindahan kelas dan berkata sopan kepada teman misalkan. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain atau bisa menghargai orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, setelah dari kesepakatan kelas di breakdown menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kemudian disepakati. Boleh kita tempel di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya bisa ditandatangani Bapak Ibu. Ini loh kesepakatan saya. Anak-anak tertanda tangan semuanya. Nah, sekarang kita pada yang terakhir, segitiga restitusi. Ini gambarnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 namanya segitiga dasar, kemudian seperti ini, segitiga restitusi. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga. Kita stabilkan dulu identitas anak-anak yang melakukan kesalahan. Anak-anak itu mengubah identitas anak dari identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi mereka gagal karena mereka melakukan kesalahan dianggap gagal. Jadi bagaimana supaya mereka sukses? Stabilkan dulu identitasnya. Kalimat apa saja yang bisa diucapkan kepada anak-anak? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Jadi stabilkan. Jadi mereka itu seakan-akan kuat, saya melakukan kesalahan itu tidak dihukum. Jadi distabilkan dulu identitas mereka. Saya salah memang. Tapi nanti kita akan menguatkan mereka. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Dulu ibu juga melakukan seperti itu loh waktu masih kecil. Nah, jadi mereka merasa punya teman. Oh, ternyata bapak dan ibu guru dulu juga melakukan seperti itu. Stabilkan dulu biar mereka tidak marah. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru tindakan yang salah itu divalidasi, memenuhi kebutuhan dasarnya. Divalidasi untuk apa? Nah, ini melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Mau apa? Gitu ya. Kemudian terakhir, setelah distabilkan identitasnya, kemudian tindakan yang salah sudah divalidasi, baru kita akan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi anak-anak jangan langsung disuruh, apa keyakinannya? Kenapa kamu melanggar? Tidak seperti itu. Jadi stabilkan dulu identitas mereka, divalidasi kesalahannya, baru anak-anak siap untuk dihubungkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi dalam menangani anak-anak yang bersalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi kita tidak menjustis atau menghakimi anak-anak kita yang bersalah. Jadi berikan kekuatan kepada mereka, carikan solusi, biarkan mereka menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri, tentu dengan bimbingan kita. Baik, Bapak Ibu, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Boleh saya berpantun sebentar? Ke toko basmalah beli selotip. Pulangnya sambil naik skuter. Mari kita ciptakan budaya positif. Siswa sukses dan berkarakter. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membawa kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita.
Ya, jadi mari kita bersama-sama. Tidak bisa Bapak Ibu saya sendiri, tidak bisa saya Pak Sauki sendiri atau guru BK sendiri. Kita bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah, memberikan disiplin positif. Jadi kita hindari hukuman, kita hindari marah-marah. Kita rangkul anak-anak, kuatkan mereka yang melakukan kesalahan. Setiap anak itu adalah memiliki karakter yang unik, karakter mereka sendiri-sendiri. Kita tahu kita punya anak yang unik, beberapa anak yang unik. Nah, mari kita terapkan budaya positif kepada mereka. Semoga kita bersama berhasil melakukan seperti itu. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah surga, bersyukurlah padanya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yuk tepuk konsentrasi dulu, masih ingat ya? Ya. Ya, tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih kalian sudah konsentrasi. Pada kegiatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas lagi. Kenapa? Karena kesepakatan kelas yang kemarin perlu perbaikan dan perlu direvisi. Dari kesepakatan kelas yang nanti kalian buat dan ditempelkan di sini, itu akan dijadikan satu keyakinan kelas. Kita rumuskan menjadi satu keyakinan kelas. Dan keyakinan itu pasti kamu harus penuhi. Begitu ya. Kalau orang sudah yakin, berarti kita akan memenuhi keyakinan itu tanpa ada paksaan. Tanpa kalau lihat guru atau ada orang, tidak ada orang atau tidak ada orang, kita akan tetap memenuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Gitu ya. Nah, sekarang di tempat meja kalian itu sudah ada sticky notes ya. Sudah ada sticky notes. Silahkan kalian tulis kesepakatan kelas. Mau dibawa kemana kelas kita? Apa yang kalian inginkan pada kelas kita agar kelas kita menjadi kondusif? Silakan ditulis. Kalian boleh menulis lebih dari satu. Baik, silakan. Enak. Tulis ya. Kamu boleh menulis lebih dari satu keyakinan atau satu kesepakatan. Cinta kepada hidup Ya. memberikan Sudah? senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, silakan tempel di papan tulis secara teratur ya. Silakan, ya. Silakan, tempel. Giliran. Terus, tidak apa-apa. Lanjut, tempel. Bangun aja. Ya, silakan. Antri ya. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas dan ini akan dirumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas dan itu harus kalian penuhi ya. Jika kalian melakukan sesuatu harus berpikir, oh keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi saya tidak boleh melakukan ini. Yakinan pada diri kamu bahwa kamu memang benar yakin dengan apa yang sudah kita tulis bersama dan sudah kita sepakati bersama. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi
takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita Assalamualaikum. berlari tanpa lelah sampai engkau. Ada apa nih? Wajahnya nampak kesal sekali. Ada yang bisa ibu bantu dan kamu ceritakan kepada ibu? Kesal sekali, Bu. Saya sangat marah dan kecewa sama Azlin. Ya, kenapa kamu kesal dan marah sama Azlin? Dia mengatakan saya sesuatu yang membuat saya marah sekali, dan itu dilakukan berulang-ulang. Karena saya merasa harga diri saya diinjak-injak, saya ambil bukunya dan menyobeknya. Kamu marah itu wajar dan manusiawi. Jika ibu jadi kamu, mungkin ibu akan marah juga. Lalu, apalagi yang kamu lakukan saat itu? Karena saya marah, saya ambil bukunya yang berisi tugas-tugasnya. Saya sobek sambil membentak dia dengan kata kasar. Oh, begitu. Kamu melakukan itu karena kamu punya alasan tertentu, kan? Iya, Bu. Masa saya diam saja kalau dia mengatakan sesuatu yang menyinggung harga diri saya? Itu wajar sih. Mempertahankan harga diri adalah hal yang penting menurut kamu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah dari ini ya. Iya, Bu. Padahal saya benar-benar marah waktu itu. Saya menahan diri untuk tidak menyakitinya. Saya merasa tersinggung dengan ucapannya. Dia yang mulai duluan. Dia yang salah. Sudah bagus kamu masih menahan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih dari ini. Sekarang, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya, Bu. Sekarang, mari kita lihat lagi tindakan kamu yang menyobek buku dan berkata kasar pada Azlin. Tindakan kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidaklah, Bu. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya bukan prinsip saya dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang belum penting? Saya sebenarnya senang berteman dan menghargai orang lain. Mungkin karena saat itu saya sedang emosi. Apakah kamu meyakini kalau menghargai orang lain itu penting buat kamu? Iya, saya meyakini itu. Ya, betul. Kita memang harus saling menghargai. Ada keyakinan kelas yang sudah disepakati dan itu harus kita jalankan meski kita dalam keadaan emosi. Betul begitu? Iya, Bu. Seharusnya saya bisa mengontrol diri sendiri dan berusaha sabar agar bisa berpikir lebih jernih. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan. Saya akan mengganti buku Azlin yang robek. Baiklah, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mendapatkan solusi dari masalah ini? Saya merasa bangga karena bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa menghargai orang lain. Baiklah Winda, kamu anak yang hebat. Setelah ini, kamu akan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kamu lakukan. Kamu akan bisa lebih bersabar, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan berusaha memenuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bukan begitu, Winda? Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke, Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda, siswa kelas 7A SMPN Negeri 1 Ambunten. Saya merasa senang dengan cara Bu Erni menangani permasalahan yang saya hadapi. Beliau tidak memarahi saya, tetapi beliau membantu mencarikan solusi dan menyadarkan saya tentang keyakinan kelas. Terima kasih Bu Erni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Khotijah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Ambunten.
dengan pengimbasan yang dilaksanakan oleh Ibu Erniwati SPD, CGP Angkatan 7. Terima kasih Ibu Erniwati. Dengan pengimbasan yang dilaksanakan oleh Ibu Erniwati, saya menjadi tahu bagaimana budaya positif di sekolah, bagaimana cara mendisiplinkan anak di sekolah. Terus semangat Bu Erni, semoga apa yang dilaksanakan oleh Bu Erni mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Ambunten. Dengan pengimbasan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Erniwati SPD, CGP Angkatan 7 tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Semangat Bu Erniwati, kami guru SMPN 1 Ambunten mendukung penuh praktik baik yang ditularkan kepada kami. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Kawati, guru IPA SMPN 1 Ambunten. Saya salut terhadap Ibu Erniwati SPD yang telah memberikan materinya, ilmunya kepada kami semua yang ada di SMPN 1 Ambunten. Dengan menumbuhkan budaya positif yang sudah diberikan, itu sangat menyentak saya, memberikan semangat yang lebih kepada teman-teman guru di SMPN 1 Ambunten untuk lebih mengikuti jejak Bu Erni agar bisa untuk menerapkan budaya positif tersebut. Kepada Bu Erni, tetap semangat, sukses selalu, lancar untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan dunia, berlarilah tanpa lelah.